Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Akbar Hermawan dari Fakultas Pendidikan Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan pengertian coronavirus. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu, demam, dan sebagainya. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Coronavirus menyebabkan orang mengalami gangguan pernafasan. Risiko infeksi virus corona yaitu siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang mengalami COVID-19 lebih tinggi juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019. Penyebab infeksi virus corona yaitu percikan air liur pengidap, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Virus corona masa inkubasi belum diketahui secara pasti, namun rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus tersebut masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus COVID-19 merupakan virus yang beredar pada hewan termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar ke hewan, bahkan manusia. Gejala infeksi virus corona. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan, yaitu 1. Hidung beringus, 2. Sakit kepala, 3. Batuk, 4. Sakit tenggorokan, 5. Demam, 6. Merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksi dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi, batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada atau saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu, contohnya orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, atau lansia. Pengobatan infeksi virus corona. Tak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya, pengidap akan lebih pulih dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona tersebut. Contohnya, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit. Yang kedua, gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Yang ketiga, perbanyak istirahat. Yang keempat, perbanyak asupan cairan tubuh. Khusus untuk virus corona yang menyebabkan penyakit serius seperti SARS dan MERS atau infeksi COVID-19. Penanganannya akan disesuaikan dengan penyakit yang diidap kondisi pasien.
Bila pasien mengidap infeksi coronavirus, dokter akan merujuk ke RS rujukan yang telah ditunjukkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukan isolasi serial fototoraks sesuai indikasi, terapi simptomatik, terapi cairan. Bila ada disertai infeksi bakteri, dapat diberikan antibiotik. Pencegahan infeksi coronavirus. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Namun setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terjangkit virus ini. Berikut upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari virus tersebut. Seringlah cuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Membersihkan dan sterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung dan mulut ketika bersih atau batuk dengan tisu. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit, kenakan masker, dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas. Itulah video singkat saya untuk memenuhi mata kuliah bimbingan konseling. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.